Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi media interaktif. Jadi media interaktif adalah media yang memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna dan konten yang disajikan. Pengguna dapat berpartisipasi, memberikan masukan, dan mengontrol pengalaman mereka dengan media tersebut. Contohnya termasuk website interaktif, aplikasi mobile, dan video interaktif di mana pengguna dapat berinteraksi dengan elemen tertentu yang ditampilkan. Media interaktif sering digunakan untuk tujuan hiburan, edukasi, promosi, dan komunikasi yang lebih menyatu dengan pengguna. Jenis alat platform media interaktif yang saya gunakan yaitu Kahoot. Kahoot ini adalah platform media interaktif berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, dan berpartisipasi dalam kuis dan game interaktif secara online. Dengan fitur yang ramah pengguna dan didukung oleh berbagai perangkat, Kahoot memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif baik di lingkungan pendidikan maupun tempat bekerja. Melalui format yang menarik dan kompetitif, Kahoot memungkinkan pengguna untuk menguji pengetahuan, memecahkan masalah, dan berkolaborasi dengan cara yang mendidik dan menghibur. Tujuan dari alat platform media interaktif yaitu Kahoot adalah untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik, memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta membantu mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Media interaktif seperti Kahoot digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk meningkatkan motivasi belajar, memberikan umpan balik secara instan kepada peserta didik, mengukur pemahaman mereka terhadap topik-topik tertentu, serta mempromosikan kerjasama dan kompetensi yang sehat. Melalui fitur-fitur interaktifnya, Kahoot dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan, membantu memperkuat koneksi antara pembimbing atau konselor kepada peserta didik, serta meningkatkan retensi informasi dengan cara menyajikan materi secara berbeda dan menarik. Dengan demikian, Kahoot secara efektif mendukung proses bimbingan dan konseling dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan berdampak. Sasaran audiens media interaktif seperti Kahoot dalam proses bimbingan dan konseling dengan peserta didik adalah peserta didik itu sendiri, yaitu meliputi berbagai kelompok antara lain. Yang pertama, siswa SD, SMP, dan SMA. Siswa yang membutuhkan bimbingan konseling itu untuk membantu mereka mengatasi masalah emosional, sosial, akademik, atau pribadi. Siswa dengan berbagai karakteristik. Kahoot bisa disesuaikan untuk menjangkau siswa dengan gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, atau kinestetik. Ini membantu menarik perhatian mereka dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses bimbingan dan konseling. Siswa yang memerlukan pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Kahoot ini bisa digunakan untuk mengedukasikan siswa tentang keterampilan sosial, pengelolaan stres, atau kecerdasan emosional. Kuis dan permainan yang interaktif dapat membantu mereka belajar dengan cara yang tidak merasa membebani. Secara keseluruhan, siswa adalah audiens utama yang dituju dengan tujuan menggunakan Kahoot untuk meningkatkan keterlibatan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik bimbingan dan konseling, dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Selanjutnya, bantuan untuk mengatasi masalah. Pengguna media interaktif seperti Kahoot dalam proses bimbingan dan konseling di sekolah dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Beberapa masalah yang dapat diatasi antara lain. Yang pertama, kurangnya partisipasi dan motivasi siswa. Siswa sering merasa bosan dan kurang tertarik dengan metode pembelajaran konvensional. Kahoot dengan format kuis yang menyenangkan dan berbasis kompetensi dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam sesi bimbingan dan konseling. Yang kedua, kesulitan dalam memahami materi bimbingan dan konseling. Materi bimbingan dan konseling secara berbicara tentang topik emosional, sosial, atau psikologis sering dikali sulit dipahami siswa. Kahoot digunakan membantu menyederhanakan konsep-konsep ini dengan pertanyaan yang mudah dipahami dan pilihan ganda yang mempermudahkan siswa untuk memahami isi materi. Yang ketiga, masalah kecerdasan sosial dan rendahnya kepercayaan diri. Banyak siswa merasa cemas atau kurang percaya diri dalam berbicara tentang masalah pribadi mereka di depan umum. Dengan menggunakan Kahoot,
Mereka dapat berpartisipasi secara anonim dan kuis dan diskusi yang dapat mengurangi rasa cemas dan meningkatkan rasa aman saat belajar tentang topik sensitif. 4. Kurangnya keterlibatan emosional dalam proses bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling seringkali bersifat abstrak, terutama dalam membantu siswa mengatasi masalah emosional atau sosial. Kahoot dapat membuat sesi lebih interaktif dan menyenangkan, dan memungkinkan siswa lebih mudah membuka diri dan terlibat secara emosional dalam proses tersebut. Kinerja media interaktif. Kahoot. Desain awal kerja Kahoot dalam proses bimbingan dan konseling dapat diatur dengan langkah-langkah berikut untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan mendukung tujuan BK atau bimbingan dan konseling. Yang pertama, pilih topik dan tema bimbingan dan konseling. Tentukan tema yang relevan dengan kebutuhan siswa pada saat itu, seperti pengelolaan emosional, keterampilan mengenali dan mengelola perasaan, pencegahan bullying, membahas pentingnya menghormati perbedaan dan bagaimana menghindari perilaku bullying. Kecerdasan emosional itu mengajarkan siswa cara memahami dan mengelola perasaan serta memahami perasaan orang lain. Terus yang kedua, membuat pertanyaan Kahoot yang relevan. Jenis pertanyaannya, gunakan berbagai jenis pertanyaan untuk menjaga keberagaman dan keterlibatan. Misalnya, pertanyaan pilihan ganda, menanyakan konsep atau definisi pentingnya terkait topik bimbingan dan konseling. Pertanyaan benar atau salah, menguji pemahaman siswa tentang prinsip dasar. Pertanyaan berdasarkan gambar, menyertakan gambar untuk membantu menjelaskan situasi atau emosi tertentu. Pertanyaan refleksi diri, yaitu pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir tentang bagaimana mereka untuk menangani situasi tertentu. Variasi dalam pertanyaan, misalnya apa yang harus dilakukan saat merasa stres, atau apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional. 3. Struktur permainan dan proses interaktif. Waktu pertanyaan, yaitu tentukan waktu yang cukup untuk setiap pertanyaan agar siswa tidak terburu-buru, tetapi cukup menantang untuk menjaga keterlibatan mereka. Poin dan peringkatan. Gunakan sistem poin untuk menambahkan keseruan. Siswa yang berhasil menjawab dengan benar bisa mendapatkan poin, dan secara otomatis peringkat mereka akan terlihat di layar. 4. Desain tampilan dan pengalaman pengguna visual yang menarik. Gunakan gambar atau grafik untuk memperjelaskan materi, atau untuk penggunaan topik lebih menarik, misalnya untuk topik kecerdasan emosional, tampilkan gambar ekspresi wajah dan tanyakan siswa tentang perasaan yang ditunjukkan. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi dan pengukuran keberhasilan pengumpulan data. Setelah sesi analisis hasil kuis untuk melihat seberapa baik siswa memahami materi, hasil ini dapat membantu konselor menyesuaikan pendekatan mereka di masa depan. Mungkin inilah penjelasan dari saya mengenai pengembangan materi interaktif dalam proses bimbingan dan konseling.